Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada pagi hari ini, hari Kamis pagi tanggal 22 September tahun 2022. Angkanya sama Bapak Ibu ya. Kita puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, berarti tiap bulan kita senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Tiap hari, tiap saat, buktinya bulan yang lalu 22 Agustus tahun 2022, saat ini 22 September. Kita dipelihara sama Tuhan sampai 22 Oktober, 20 November, 22 Desember, terus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Oleh itu mari kita mau setia sama Tuhan, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, jadilah orang bisa dipercaya, saudara. Karena renungan firman Tuhan pagi ini dapat dipercaya dan takut akan Allah. Karena itu tertulis dalam Nehemia pasal 7 ayat 1 sampai 73, nanti kita baca. Kemarin saya salah nulis saudara ya di YouTube. Itu nulis Nehemia pasal 9, sebetulnya pasal 6. Puji Tuhan atas koreksi dari ada anak Tuhan yang koreksi kepada saya. Itu tulisannya bukan angka 9 Nehemia pasal 9, tapi pasal 6 saudara. Puji Tuhan ya, kemurahan Tuhan. Jadi kita dipelihara sama Tuhan sampai detik ini, semua kan anugerah Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Kemarin ini sudah lakukan koreksi dari angkanya, tapi saya nulisnya harusnya 6 ditulis 9 saudara, tapi saya baca pasal 6, bacanya benar ya, cuma nulisnya. Puji Tuhan, saat ini kita puji Tuhan memasuki baca Nehemia pasal 7. Dan pada kesempatan ini saya mau menyanyikan hidupnya adalah kesempatan saudara. Karena supaya kita menjadi orang bisa dipercaya. Karena kesempatan itu tertulis di dalam Efesus pasal 5 ayat 16, dikatakan, dan pergunakan waktu yang ada. Waktu adalah kesempatan. Pergunakan kesempatan yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Di luar Tuhan penuh dengan kejahatan saudara. Karena di dunia ini cuma ada baik dan jahat, kebaikan kebenaran, atau kejahatan kepalsuan ya. Tapi bagi kita semua, mari kita menjadi anak Tuhan yang masuk di dalam rencana bilangan ilahi, orang kudusnya Tuhan. Dan oleh karena itu tidak mau sia-siakan setiap kesempatan, setiap waktu yang Tuhan berikan buat kita, supaya kita pergunakan hidup yang bisa dipercaya, hidup yang takut akan Tuhan, sehingga hidup kita diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Haleluya. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Haleluya. Selagi aku masih kuat. Amin. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Haleluya. Selagi aku masih kuat dan sehat. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Amin. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Selagi aku masih sehat dan kuat. Amin. Bila saat nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan,
dan Engkau yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama yang sempurna. Kuduslah, agung, mulialah Engkau Bapa. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Terima kasih Bapa. Sucikan mulutku, sucikan pikiranku dan hatiku Bapa, tubuh, jiwa, rohku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Ku taruh dalam hatiku, hidupku dipakai Tuhan untuk kemuliaan-Mu dapat Tuhan. Pakailah hidupku supaya menjadi orang yang bisa dipercaya. Hidup takut akan Allah, hidup menjadi berkat Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ampuni segala dosa, salah kami, khilaf kami. Ampun, ampun Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhanku Yesus Kristus. Sentral hidupku, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada Kamis pagi ini tanggal 22 September tahun 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang diberkati sama Tuhan. Mari bersama saya semua adalah saudara-saudara kita. Bapak, Ibu adalah saudara-saudara saya. Mari kita ikuti jejak Bapak kita Tuhan Yesus Kristus. Karena kita dipanggil sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Petrus 2:21. Kita dipanggil untuk mengikuti jejak Tuhan Yesus, yaitu jaga kepercayaan yang Tuhan sudah berikan. Coba ini ada tertulis saudara, 1 Petrus 2:21. Ya, demikian firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin. Mengikuti jejak Tuhan Yesus, yaitu menjadi orang bisa dipercaya. Percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh dan bisa dipercaya, dan hidup takut akan Allah. Sesuai firman Tuhan kita baca, mari Nehemia pasal 7 ayat 1 sampai 73 kita membaca. Nehemia, kitab Nabi Nehemia saudara. Nehemia dipakai Tuhan ya. Pasal 7 cukup panjang, ayat 1 sampai 73, demikian firman Tuhan. Setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu, lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi dan orang-orang Lewi. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani, saudaraku, dan kepada Hananya, panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Berkatalah aku kepada mereka, pintu-pintu gerbang Yerusalem jangan dibuka sampai matahari panas terik, dan pintu-pintunya harus ditutup dan dipalangi, sementara orang-orang masih bertugas di tempatnya. Tempatkanlah penjaga-penjaga dari antar penduduk Yerusalem, masing-masing pada tempat-tempat penjagaan dan di depan rumahnya. Adapun kota itu luas dan besar, tetapi penduduknya sedikit dan rumah-rumah belum dibangun. Maka Allahku memberikan dalam hatiku rencana untuk mengumpulkan para pemuka, para penguasa dan rakyat, supaya mereka dicatat dalam silsilah. Lalu kudapati daftar silsilah orang-orang lebih dahulu berangkat pulang. Dalam daftar itu kudapati tertulis, inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yaitu para tawanan yang dahulu diangkut oleh Nebukadnezar Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama Babel, Yesua, Nehemia, Asaria, Ramia, Nahamani, Mordekai, Bilsan, Misperet, Bigwai, Nehum,
dan Baana. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel. Bani Paros 2172 orang. Bani Sefanya 372 orang. Bani Arak 652 orang. Bani Pahat Moab 2818 orang. Bani Elam 1254 orang. Bani Satu 845 orang. Bani Sakai 760 orang. Bani Binul 648 orang. Bani Bebai 628 orang. Bani Asgad 2322 orang. Bani Adonikam 667 orang. Bani Bekwe 2067 orang. Bani Adin 655 orang. Bani Ater 9 dan Bani Ater yakni Bani Hiskia 98 orang. Bani Hasum 328 orang. Bani Besal 324 orang. Bani Harif 112 orang. Bani Gibeon 95 orang. Orang-orang Bethlehem dan Netefa 188 orang. Orang-orang Anatot 128 orang. Orang-orang Bet Asmawet 42 orang. Orang-orang Kirjat Yarim, Kefira dan Berot 743 orang. Orang-orang Rama dan Gaba 621 orang. Orang-orang Mikmas 122 orang. Orang-orang Betel dan Ai 123 orang. Orang-orang dari Nebo yang lain 52 orang. Bani Elam yakni Elam yang lain 1254 orang. Bani Harim 320 orang. Orang-orang Yeriko 345 orang. Orang-orang Lut, Hadid dan Ono 721 orang. Bani Sena'a 3930 orang. Inilah para imam Bani Yedaya, yakni kaum keluarga Yesua 973 orang. Bani Imer 1052 orang. Bani Pasyur 1247 orang. Bani Harim 1017 orang. Inilah orang-orang Lewi, Bani Yesia, yakni Bani Kadmiel dan Bani Hodewa 74 orang. Inilah para penyanyi, Bani Asaf 148 orang. Inilah para penunggu pintu gerbang, Bani Salum, Bani Ater, Bani Talmon, Bani Akub, Bani Hatita, Bani Sobal 138 orang. Inilah para budak di Bait Allah, Bani Siha, Bani Hasufa, Bani Tabaut, Bani Keros, Bani Sia, Bani Padon, Bani Lebana, Bani Hagaba, Bani Salmai, Bani Hanan, Bani Gidel, Bani Gahar, Bani Reaya, Bani Risin, Bani Nekoda, Bani Gasam, Bani Usa, Bani Pasia, Bani Besai, Bani Moinim, Bani Nefusim, Bani Bakbuk, Bani Hakufa, Bani Harhur, Bani Baslit, Bani Mehida, Bani Harsa, Bani Barkos, Bani Sisera, Bani Tema, Bani Nesia, Bani Hatifa. Inilah keturunan para hamba Salomo, Bani Sotai, Bani Soferet, Bani Prida, Bani Ya'la, Bani Darkon, Bani Gedel, Bani Sefaca, Bani Hatil, Bani Pokeret Sebaim, Bani Amon, seluruh budak di Bait Allah dan keturunan para hamba Salomo ada 392 orang. Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Melah, Tel Harsa, Kerub, Adon, dan Imer. Tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Bani Delaya, Bani Tobiah, Bani Nekoda 642 orang. Dan dari antara para imam, Bani Habaya, Bani Hakos, dan Bani Barsilai. Barsilai itu memperistri seorang anak perempuan Barsilai, orang Gilead itu, dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam sisilah, tetapi dengan itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain daripada budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 245 penyanyi laki-laki dan
dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda dan 245 ekor bagal. 435 ekor unta dan 6.720 ekor keledai. Sebagian daripada kaum keluarga memberi sumbangan untuk pekerjaan itu, sedang kepala daerah memberi sumbangan untuk perbendaharaan 1.000 dirham emas, 52 bokor penyiraman, dan 530 helai kemeja imam. Pula beberapa kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk perbendaharaan pekerjaan itu 20.000 dirham emas dan 2.200 mina perak. Dan yang disumbangkan oleh orang-orang lain adalah 20.000 dirham emas, 2.000 mina perak, dan 67 helai kemeja imam. Ayat 73 yang terakhir. Adapun para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu dan para penyanyi, juga sebagian rakyat, para budak di Bait Allah, dan semua orang Israel yang lain menetap di kota-kota mereka. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah saya baca dan saya sampaikan, yang sudah kita renungkan firman Tuhan. Nehemia pasal 7 dari ayat 1 sampai 73. Puji Tuhan, satu pasal penuh kita sudah baca. Puji Tuhan, banyak angka-angka, kalau salah lihat salah ngomong sudah. Karena belajar kita setia sama Tuhan. Belajar kita tekun. Di sini karakter kita dibentuk. Saya sebagai hamba Tuhan juga dibentuk sama Tuhan. Apakah kita ini baca sembarangan, seenaknya, atau sungguh-sungguh? Karena ini Alkitab, saudara. Ini ditulis untuk kita baca. Diizinkan sama Tuhan. Secara manusia membosankan, membuat kita jenuh. Diizinkan sama Tuhan dalam rangka mengetes karakter kita. Apakah kita menjadi anak Tuhan taat? Apakah kita tipe orang sabar, tekun, mau setia, baca firman Tuhan? Ternyata mari kita lulus semuanya. Mari kita mau baca Tuhan, mau baca firman Tuhan dengan penuh kesetiaan, ketekunan. Karena apa? Kata sesuai dengan renungan firman Tuhan, dapat dipercaya, takut akan Allah. Itu tertulis di ayat yang kedua. Coba saya ulangi. Jadilah orang bisa dipercaya, saudara, dan takut akan Allah. Saya mau baca di ayat kedua. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani, saudaraku, dan kepada Hananya, panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang lain. Amin. Marilah kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Di dalam melayani pekerjaan Tuhan, harus menjadi orang bisa dipercaya. Ya, saya sebagai hamba Tuhan harus bisa dipercaya juga. Dan saya puji Tuhan, saya termasuk orang bisa dipercaya. Kenapa? Terbukti saya komit dari 1 Januari 2021 sampai detik ini saya lakukan firman Tuhan. Seperti yang tertulis, jadilah orang bisa dipercaya. 1 Korintus pasal 4 ayat 2, saudara. Ya, saya mau baca. 1 Korintus pasal 4 ayat 2 dikatakan, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Mari kita jadikan kita menjadi orang trusted artinya bisa dipercaya. Menjadi kepercayaan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang fasik yang tidak bisa dipercaya. Seperti di dalam Yohanes, saudara, kita baca ya. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 39. Itu adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Maka dia dibutakan, saudara. Yohanes 12 ayat 39. Karena itu mereka tidak dapat dipercaya. Sebab Yesaya telah berkata juga. Dan selanjutnya, tidak dapat dipercaya. Orang yang masuk surga adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan orang bertobat dan hanya bisa dipercaya. Saya kasih ayat terakhir. Mari kita baca 2 Timotius pasal 1 ayat 12 sebagai terakhir. Karena kita menjadi orang yang bisa dipercaya. 2 Timotius pasal 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia, Yesus, berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan kepadaku hingga pada hari Tuhan. Coba ini. Dipercayakan oleh Tuhan sampai Yesus datang. Oleh itu dalam nama Yesus melalui firman Tuhan pagi ini, jadi orang yang bisa dipercaya dan hidup takut akan Allah. Kalau hidup takut akan Allah, hidup kita diberkati. Jadi secara horizontal, kalau kita takut akan Allah, horizontal kita diberkati. Dan kalau kita dipercaya sama Tuhan, sampai Yesus datang, kita layak masuk di dalam kerajaan surga. Sebagai ayat terakhir untuk hal horizontal tadi, ayat yang vertikal menjadi kepercayaan Tuhan hingga Tuhan Yesus datang.
Dan kalau kita takut akan Allah, hidup kita diberkati. Tertulis dalam Mazmur 112 ayat 1, 2, dan 3. Haleluya. Berbagai orang takut akan Tuhan yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikan tetap turun untuk selama-lamanya. Amin. Takut akan Tuhan, maka kita taat kepada firman Tuhan. Katakan di sini, orang takut akan Tuhan sangat suka kepada segala perintahnya. Arti taat kepada perintah Tuhan, maka anak cucu kita, keluarga kita diberkati. Dalam nama Yesus, saya berdoa buat Bapak, Ibu, Saudara semua. Biar pagi ini adalah komitmen kita, jadi orang bisa dipercaya hingga hari Tuhan Yesus datang. Dan takut akan Tuhan, sehingga hidup kita, keluarga kita, sampai kepada anak cucu kita diberkati sama Tuhan. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Haleluya. Selagi aku masih kuat dan sehat. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak dapat berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat, yaitu orang yang bisa dipercaya dan takut akan Tuhan. Hidup kita dipakai sama Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Haleluya. Selagi aku masih kuat. Amin. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari penjahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Dan ingat firman Tuhan, jadilah orang bisa dipercaya. Dan takut akan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sehingga nanti kelak, kalau kita bisa dipercaya oleh Tuhan, kita layak masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Dan hidup kita takut akan Tuhan. Hidup kita, keluarga kita, sampai kepada anak cucu mantu kita, semuanya diberkati. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.